Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Pradikuswara, NIM 2017-10-1005 dari kelas 2 BKIA. Ya teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Di mana di sejarah perkembangan hadis terbagi menjadi 7 periode. Periode pertama yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berjalan secara alamiah, di mana Nabi selalu ada dengan sahabat yang selalu mengikutinya untuk mendengarkan pesan-pesan agama dari beliau, baik berupa ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis. Hal ini dapat dibuktikan dari sebuah pengalaman seorang pemuda yang sengaja datang untuk belajar hadis dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW masih bergulir dari mulut sahabat ke mulut sahabat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW melarangnya untuk menulis hadis-hadis beliau. Mengapa melarangnya? Karena ditakutkan atau khawatir tercampurnya ayat-ayat suci Al-Quran dengan hadis-hadis beliau. Karena pada masa itu sedang melakukan pengumpulan ayat suci Al-Quran. Nabi pun pernah berkata, barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Adapun periode kedua yaitu hadis pada masa sahabat. Pada masa ini dikenal dengan istilah taklid al-riwayah, yaitu pembatasan riwayat. Mengapa disebut pembatasan al-riwayat? Karena pada masa ini Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Ya, disebut masa pembatasan karena sumbernya sudah tidak ada, dikhawatirkan banyak hadis-hadis palsu. Nah, pada masa ini agar para sahabat berhati-hati dalam meriwayatkan. Seperti Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Adapun seperti Imam Malik yang meriwayatkan hadis tentang waris, Umar bin Khattab juga yang mengisyaratkan saksi, seperti riwayat Ubay bin Ka'ab. Utsman dan Ali agak longgar dalam hal riwayat. Masuk ke periode yang ketiga, yaitu pada masa sahabat kecil, tabi'in besar, dan masa penyebaran riwayat. Metode sahabat untuk memelihara kemurnian sunnah Nabi SAW. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, untuk menjaga sunnah atau kemurnian sunnah Nabi Muhammad SAW dengan memberi atau memusatkan perhatian tertuju pada pemecahan masalah politik. Adapun yang kedua, persoalan-persoalan hukum dan sosial telah mendapat jawaban dengan sendirinya pada diri mereka sendiri. Dan adapun pada masa Zaid bin Sabit, yaitu Al-Quran oleh para sahabat mesti menyeleksi tulisan-tulisan dan hafalan-hafalan mereka untuk dibukukan dalam satu buku atau satu mushaf. Jadi pada masa ini sahabat-sahabat harus menyeleksi ulang tulisan-tulisan dan hafalan-hafalan mereka untuk dijadikan satu mushaf dan satu buku agar tidak terpencar. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang dilakukan oleh penguasa, khususnya Umar, agar sahabatnya menyedikitkan riwayat. Dan yang terakhir, yang kelima, Umar pernah mempersyaratkan penerimaan hadis dengan mendatangkan saksi atau melakukan sumpah agar tidak terjadinya pemalsuan hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk ke periode yang keempat, di mana pada periode ini yaitu masa pembukaan hadis pada 11 Hijriah, pada abad ke-11 Hijriah. Pada masa ini disebut juga masa kodifikasi. Masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis atau pembukaan hadis.
Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah pada tahun 99 Hijriah. Sejak itulah hadis ditulis dengan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Alasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasi hadis yang pertama yaitu khawatir akan hilangnya hadis bersama dengan meninggalnya para ulama-ulama. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz itu khawatir hilangnya hadis karena takutnya para ulama sudah meninggal, hadis pun ikut hilang. Yang kedua, khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dengan hadis yang palsu. Karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Jadi, khawatir bercampurnya antara hadis, takut bercampurnya antara hadis yang palsu dengan hadis yang sahih gitu. Dan kemampuan setiap ulama di setiap wilayah itu berbeda-beda, tidak semuanya ingatannya kuat gitu. Masuk ke periode yang ke-6, di mana pada masa periode ini masa tadhib, istikharaj, menyusun jawaid, at-taraf, di mana pada masa ini mulai dengan abad ke-4 Hijriah. Adapun keadaan politik dalam periode ini, sejak abad ke-4 Daulah Islamiyah mengalami kemunduran, lahirnya beberapa daulah Islamiyah kecil yang tak berdaya. Kegiatan ulama pada periode ini, selesailah penyusunan hadis setelah cukup terkumpul hadis yang diterima dari Nabi dengan berbagai jalan dalam buku-buku yang sudah diterangkan, dan terhentilah kesungguhan yang telah diberikan imam-imam hadis sebagaimana padamnya ijtihad. Adapun tokoh-tokoh pada periode ini pada masa ke-6, yaitu diantara lain adalah contohnya seperti Ibnu Khumaizikah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ad-Darughutni, At-Tabari, Al-Qasmi, Ibnu Qutul Bagha, dan masih banyak yang lainnya. Adapun ciri-ciri pembukuan hadis pada masa ini, yang pertama kitab At-Taf. Dalam masa ini pula dilakukan usaha penyusunan kitab At-Traf, yakni hadis yang hanya dilakukan menyebut sebagian-sebagian dari matan hadis tertentu. Periode yang terakhir yaitu periode ke-7, mulai tahun 656 Hijriah sampai sekarang, di mana periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17, yaitu Al-Mu'tasim pada 656 Hijriah. Sampai sekarang periode ini dinamakan Ahdu As-Sarhi Al-Wajmi Takhirij Al-Wasbi, yaitu masa persyarahan, penghimpunan, pentasiran, dan pembahasan hadis.